Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fadila Agustin dengan nomor induk mahasiswa L1A119007. Saya merupakan mahasiswi dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas lagi untuk budidaya salah satu tanaman kehutanan, dimana dalam video kali ini yang dibahas itu mengenai teknik budidaya dari tanaman atau pohon malapari atau Pongamia pinnata. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai apa itu malapari. Nah, malapari atau Pongamia pinnata itu sering disebut sebagai mabai, kemudian kipahang laut, dan bangkonang, di mana tanaman ini termasuk ke dalam famili Leguminosae. Nah, malapari ini itu menyebar luas secara merata di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Papua, hingga Kepulauan Maluku. Malapari ini itu dikenal memiliki spektrum pemanfaatan yang sangat luas, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri tanin, kemudian perkayuan, obat-obatan, pakan ternak, pelindung abrasi, konservasi daerah pantai, dan sebagai pupuk hayati nitrogen. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam membentuk nodul dan juga bersimbiose dengan bakteri pemfiksasi nitrogen. Nah, di sini malapari ini itu juga digunakan atau dimanfaatkan dalam penyediaan dua sumber energi, yaitu kayunya dapat digunakan sebagai bahan bakar dengan kalor kayu sebesar 4.600 kcal per kilogram, dan bijinya itu dapat menghasilkan rendemen minyak yang cukup tinggi, yaitu sebesar 27 sampai dengan 39% dari berat kering benihnya yang dapat digunakan sebagai pelumas ataupun bahan baku biodiesel. Nah, tingkat rendemen dari minyak malapari ini itu lebih tinggi daripada minyak kelapa dan juga minyak sawit. Hal inilah yang menyebabkan tanaman malapari ini itu dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti energi, yaitu untuk biodiesel. Nah, malapari itu berupa perdu atau pohon yang menggugurkan daunnya dengan percabangan yang tersebar. Tinggi dari pohon malapari ini itu berkisar 15 sampai dengan 25 meter dengan diameter batangnya itu mencapai sekitar 80 cm, teman-teman. Nah, untuk batangnya itu memiliki bentuk yang lurus, berwarna abu-abu dan samar-samar. Pada cabang itu pada umumnya tidak memiliki rambut ataupun urat, dan pohonnya ini memiliki goresan yang menyerupai bintil berdekatan dengan pinak daun pada pangkal gagang daun. Nah, untuk penyebarannya, tepatnya di Indonesia, di sini akan saya bahas lebih lanjut, di mana penyebaran dari tanaman malapari ini di Indonesia itu dapat ditemukan tersebar luas di Pulau Sumatera bagian timur, yaitu pada Taman Nasional Berbak, kemudian Teluk Berikat, hingga dengan Pulau Bangka. Kemudian terdapat juga di pantai sekitar Tanjung yang berada di Provinsi Banten, kemudian pantai Batu Karas yang berada di Ciamis. Terdapat juga di ujung Belambangan, yaitu pada Taman Nasional Alas Purwo, kemudian pada pantai Lovina, yaitu Bali Utara, pantai Sembelia atau Lombok Timur, dan pantai barat Pulau Maluku Seram, yaitu di Provinsi Maluku. Nah, di sini kita akan masuk ke tahapan penting atau pembahasan pokok dari video ini, yaitu mengenai bagaimana sih teknik budidaya dari tanaman malapari ini yang memiliki fungsi sebagai pengganti bahan bakar atau pengganti energi biodiesel. Nah, untuk tahapan budidayanya, itu yang pertama ada, kita harus memahami terlebih dahulu tempat tumbuh atau syarat tumbuh dari tanaman malapari ini, sehingga perkembangbiakannya itu akan lebih baik dan juga tidak mengalami ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan pada perkembangbiakan tanaman malapari ini. Kemudian tahapan yang kedua adalah persiapan lahan, di mana lahan yang kita siapkan ini tentunya harus cocok dan harus sesuai dengan tanaman malapari ini sendiri, sehingga nantinya pertumbuhannya akan optimal. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan pembibitan, di mana pembibitan dari malapari ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan benih dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan setek dengan tingkat perlakuan dan juga perawatan yang tentunya harus optimal sehingga pertumbuhan dan perkembangannya juga maksimal. Selanjutnya tahapannya yaitu melakukan penanaman yang merupakan tahapan penting dari melakukan suatu teknik budidaya tanaman.
Dan yang terakhir, tahapannya adalah melakukan pemanenan. Nah, setelah kita melakukan persiapan lahan, kemudian kita telah menyiapkan benih untuk dilakukan pembibitan atau menyiapkan stek batang untuk dilakukan pembibitan. Setelah kita tanam, ketika dia telah tumbuh, telah besar, dan mencapai umur yang cukup tua dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemanenan, maka tahapan yang terakhir yaitu melakukan pemanenan terhadap tanaman malapari ini. Nah, oke teman-teman, kali ini kita lanjut membahas lebih lanjut atau lebih dalam lagi dan lebih jelas lagi mengenai tahapan-tahapan dari proses teknik budidaya tanaman malapari tadi. Nah, masuk yang pertama untuk persyaratan tempat tumbuhnya. Tanaman malapari ini itu banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidupnya itu secara bergelombol. Umumnya, tanaman malapari ini ditanam pada areal pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas ataupun garam dan juga udara yang terbuka. Pada persebaran alamiah, pohon malapari ini itu dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut. Tanaman malapari ini itu juga tumbuh baik pada tanah liat berpasir, kemudian tanah berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi asin dan alkalinitas. Tanaman malapari itu memiliki curah hujan tahunan antara 500 sampai dengan 2.500 mm dan musim kering selama sampai 2 hingga 6 bulan dengan suhu maksimumnya yaitu antara 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dan suhu minimumnya yaitu antara 1 hingga 16 derajat Celcius. Dan ini merupakan suhu, kemudian keadaan curah hujan dan iklim lainnya yang dapat menyebabkan pertumbuhan malapari ini tumbuhnya itu secara optimal. Adapun untuk tanaman dewasa atau yang sudah tua dari pohon malapari ini itu dapat tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius dan pada tingkat anakan itu dia akan toleran terhadap naungan dan pohon malapari ini dapat mengikat nitrogen secara bebas. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua dari teknik budidaya malapari, yaitu persiapan lahan. Nah, kegiatan persiapan lahan dari teknik budidaya malapari ini itu meliputi pembukaan lahan atau land clearing, kemudian pengajiran, selanjutnya pembuatan lubang tanam. Nah, untuk persiapan lahannya ini sebetulnya seperti umumnya teknik budidaya tanaman-tanaman lainnya, yaitu melakukan pengajiran, pembuatan lubang tanam, di mana untuk ukuran ajir dan ukuran lubang tanamnya ini tentunya harus disesuaikan dengan masing-masing tanaman yang akan kita tanam. Di sini, lahan yang akan kita tanami dengan pohon malapari itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari semak belukar, terutama semak-semak ataupun gulma-gulma yang berada di sekitar calon tempat kita melakukan penanaman malapari nanti. Adapun untuk pengajirannya, itu dapat kita lakukan dengan menancapkan ajir, baik itu dari bambu ataupun dari batang kayu, dengan jarak tanamnya itu harus disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang dikehendaki. Maksudnya di sini adalah kita harus melakukan ajir yang sesuai dengan sampai kapan atau sampai umur berapakah kita akan melakukan penanaman terhadap malapari ini, sehingga jarak dan juga ajir yang kita gunakan itu harus sesuai sampai dia pertumbuhannya optimal nanti. Kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pembibitan, di mana perbanyakan tanaman malapari ini seperti yang tadi dijelaskan, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan benih atau biji dan juga dengan stek batang. Di sini terlebih dahulu akan saya bahas mengenai perkembangbiakan dengan menggunakan benih atau biji, di mana benih atau biji yang digunakan untuk perkembangbiakan itu harus dipilih dari buah yang benar-benar masak pohon atau masak fisiologis dengan daya kecambah terbaik dibandingkan dengan buah yang setengah masak atau yang masih mentah. Dalam pembibitannya, malapari ini pada tiap polybagnya akan diisi media berupa tanah lapisan atas atau tanah topsoil yang dicampur dengan pupuk kandang. Di sini setiap polybagnya nanti itu akan ditanami oleh satu buah benih dan nantinya benihnya ini akan berpotensi untuk menghasilkan satu seedling. Dan apabila proses menghasilkan satu seedling itu terjadi, maka setelah berdaun sepasang, kecambahnya itu dapat dipisah menjadi tanaman tunggal. Nah, untuk tempat pembibitan dari budidaya malapari ini itu harus dibelikan naungan dan bahan berupa daun kelapa, jerami, ataupun paranet untuk memberikan naungan sehingga tidak terlalu terkena oleh sinar matahari. Pembibitannya ini itu dilakukan selama 2 hingga 3 bulan.
Nah, untuk kegiatan yang dilakukan selama pembibitan itu antara lain melakukan penyiraman, kemudian penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma sekitar tanaman, kemudian yang terakhir yaitu menyeleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik, dan pertumbuhan bibit yang kurang optimal atau optimum itu dapat kita buang dan kita gantikan dengan yang baru. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa budidaya malapari dapat dilakukan juga dengan stek batang. Nah, pembibitan secara vegetatif pada malapari ini dapat dilakukan dengan stek batang yang diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan juga sehat. Di sini bahan steknya ini itu dapat dikumpulkan dari ranting-ranting yang berukuran 1 hingga 1,5 cm ataupun dapat juga dari terubusan hasil pemangkasan. Nah, di sini untuk melakukan steknya ini kita tidak memerlukan bahan perangsang untuk pertumbuhan akar. Hal ini dikarenakan stek batang pada tanaman malapari ini pada umur 2 bulan itu biasanya sudah berakar dan sudah memiliki tunas mencapai 10 hingga 15 cm. Kemudian masuk ke tahapan pokok yaitu melakukan penanaman, di mana penanaman pada tanaman malapari ini dilakukan pada awal ataupun selama musim penghujan sehingga nantinya kebutuhan air bagi tanaman dari malapari ini dapat tercukupi. Dan di sini bibit yang ditanam itu adalah bibit yang telah dipilih dan yang telah sehat sehingga dia akan cukup kuat dan tinggi bibitnya ini dapat tumbuh sekitar 50 cm ataupun lebih. Penanaman pada malapari ini itu juga dapat dilakukan secara langsung di lapangan nih teman-teman, yaitu tanpa melakukan pembibitan, yaitu dengan menggunakan stek batang ataupun stek cabang yang tadi saya jelaskan. Dan biasanya untuk jarak tanam yang digunakan pada melakukan penanaman tanaman malapari yaitu sekitar 2 x 2 meter sampai dengan 5 x 5 meter. Oke, tahap yang terakhir yaitu melakukan pemanenan terhadap tanaman malapari. Nah, nantinya buah yang kita kumpulkan itu sebaiknya buah yang telah berwarna hijau kecoklatan sampai dengan buah yang berwarna coklat. Nantinya buah-buah ini dapat kita kumpulkan dengan cara menggoyang-goyangkan dahan, dan apabila buahnya ini sudah tua maka dia akan rontok dengan sendirinya. Dalam satu pohon malapari itu biasanya dihasilkan sekitar 9 sampai dengan 90 kg biji per tahun. Sehingga jika kerapatan tanaman dari pohon malapari ini yaitu 100 pohon per hektar, maka potensi panennya itu dapat 900 sampai dengan 9000 kg biji per hektar per tahunnya. Dan apabila rendemen dari minyak malapari ini yaitu sekitar 25%, maka kita akan dapat menghasilkan rendemen sebesar 225 sampai dengan 2250 kg per hektar per tahunnya minyak lemak. Nah, dengan cara pembudidayaan yang baik dan juga rotasi tanam yang 5 sampai dengan 7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan ini dapat mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Nah, dengan hal-hal yang seperti inilah dapat dikatakan bahwa dengan melakukan budidaya tanaman malapari itu tentunya akan sangat membantu dalam perubahan atau dalam menggantikan sumber daya energi biodiesel. Sehingga kita sangat perlu melakukan pembudidayaan terhadap tanaman malapari ini secara baik dan optimal. Karena selain kita menggunakan malapari ini sebagai pengganti biodiesel, ada juga nih beberapa manfaat lainnya dari tanaman malapari, yaitu yang pertama ada kayunya dari malapari ini dapat digunakan sebagai bahan timber untuk kemari, kemudian kereta roda dan juga pulp kertas. Selanjutnya, untuk daun, bunga dan juga biji dari malapari itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan juga sebagai pakan ternak. Nah, di sini nantinya biji yang telah dimemarkan dan juga telah dipanggang itu juga dapat digunakan sebagai racun terhadap ikan. Nah, untuk bunganya dari malapari ini itu juga dapat digunakan sebagai sumber serbuk sari dan juga nektar yang baik untuk madu hitam ataupun coklat. Kemudian untuk ekstrak daun, kemudian pegagan dan biji dari malapari itu juga dapat digunakan sebagai antiseptik melawan penyakit kulit dan juga rematik. Dan yang terakhir, untuk di pedalaman, biasanya daun-daun dari malapari yang kering ini akan disimpan pada lumbung padi atau biji-bijian untuk mengusir serangga-serangga yang dapat menyebabkan bakteri atau menyebabkan penyakit pada padi-padi yang telah kering, sehingga nantinya penyimpanan pada padi-padi tersebut akan lebih optimal dengan menggunakan tanaman atau daun dari malapari yang telah kering ini.